Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, baik kenikmatan yang berupa iman, Islam dan kesehatan. Terlebih-lebih Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kenikmatan yang berupa hidayah dan istiqomah. Dengan kenikmatan yang berupa hidayah, kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus, yakni Shiratal Mustaqim, jalan hidup yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kenikmatan yang berupa istiqomah. Dengan kenikmatan yang berupa istiqomah, kita senantiasa menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala sesuatu yang Allah larangkan kepada kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman nanti. Jazakumullahu khairan kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan setiap jengkal langkah kaki Bapak Ibu hadirin semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang soleh, yang nantinya bisa menjadi investasi amal kita sekaligus menjadi pemberat amal kita di yaumul mizan nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali acara kajian pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi bisa memelancar acara pada malam hari ini. Acara selanjutnya yakni kajian kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat kepada hamba agar tidak terlanat, yang akan disampaikan oleh Ustadz Akhwam. Untuk beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'us sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'adziril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadan alladzi ma'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil 'ala jalla wa 'ala wa 'ainihi sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wasalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib serta kajian ba'da maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan kesempatan, kita masih mendapatkan ragam rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah seyogyanya kita memaksimalkan, kita menggunakan karunia tadi, kenikmatan tersebut di atas jalan yang mana jalan tersebut mampu menghantarkan kita agar semakin bisa menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang mampu mengantarkan takwa kita agar semakin melejit dan meningkat seiring dengan berlalunya hari. Setiap hari semakin meningkat, setiap hari semakin meningkat. Syukur-syukur bisa seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita insya Allah akan membahas sedikit demi sedikit dari kitab Nashorihul Ibad, kitab karya ulama Nusantara Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi dari daerah Banten, tepatnya di daerah Tanara, yang mana Nashorihul Ibad ini adalah syarah, kitab penjelas dari kitab karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang judulnya Al-Fadhun wa Nabihatun ala Istidadi di Yaumil Ma'ad. Kita ketahui bersama bahwasanya kitab ini, kitab Nashorihul Ibad, syarah ini itu merupakan syarah dari kumpulan-kumpulan nasihat yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya, yang mana total dari nasihat tersebut jumlahnya ada kisaran 214 kurang lebih 214 perkataan, untayan-untayan nasihat dari generasi salaf. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita sampai di hadis yang kedua, masih di bab muqaddimah. Jadi di muqaddimah ini untuk mengawali Imam Nawawi Al-Bantani memulai dengan dua hadis dari Nabi SAW. Yang pertama hadis qudsi, kemarin sebelum puasa, jauh-jauh hari, jauh-jauh pekan sebelum puasa, alhamdulillah sudah selesai. Lantas pada kesempatan malam hari ini kita masuk kepada hadis yang kedua, tepatnya hadis yang terakhir dari bab muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haditsus tsani, hadis yang kedua, ajazani bihi al-alamah as-sayyid Ahmad al-Marsafi al-Misri ba'da an ajazani bihi as-sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhatin asy-Syafi'i an masyayikhihi musalsalan bil awwaliyati ila Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi hadis yang kedua ini, kata Imam Nawawi Al-Bantani, ajazani, telah mengijazahkan kepadaku. Apa yang diijazahkan bihi, yaitu hadis yang kedua ini. Siapa yang mengijazahkan? Al-Alamah As-Sayyid Ahmad Al-Marsafi Al-Misri. Jadi ini namanya itu Ahmad Al-Marsafi Al-Misri. Adapun Al-Alamah itu adalah sebuah julukan ataupun gelar. Alamah itu apa sih? Dari kata apa? Jadi alamah itu sigoh mubalaghah,
ataupun dalam bahasa Indonesia majas yang mengungkapkan bahwasanya hal tersebut bermakna sangat, ya, sigoh mubalaghah yang lebih daripada biasanya. Al-alamah ini ya isim, ya, sigoh mubalaghah dari kata alimun, ya. Kalau alimun maknanya orang yang berilmu, berarti kalau alamah ya mungkin kalau kita bahasakan bae wong berilmu, ya, di atasnya tingkatan orang yang berilmu. Nah, untuk kata al-alamah ini, ya, suatu ketika ada seseorang, ya, waqad su'ila Dr. Al-Karim Al-Khadir. Suatu ketika ada salah seorang alim, ya, salah seorang ulama, ya, yang mendapat gelar doktor, ya, ataupun sudah menempuh pendidikan S3. Beliau Abdul Karim bin Abdullah Al-Khadir suatu ketika ditanya oleh seseorang yang pertanyaannya, hal hunaka ta'rifun am lil alim, wahai doktor, wahai syekh, adakah pengertian secara umum tentang definisi dari seseorang, definisi dari alim? Janjane alim itu seseorang dikatakan alim itu koyo piye? Awil alamah, ataupun kata yang masih berhubungan dengan alim, yaitu al-alamah. Hal hunaka martabatun muayyanah minad dirasah, apakah alim ataupun al-alamah itu adalah sebuah tingkatan ataupun derajat yang ditentukan oleh pendidikan. Dalam artian seorang dikatakan alim itu minimal kudu lulusan diplom, atau lulusan S1 atau S2 atau S3, atau harus menjadi seorang profesor dulu baru dikatakan alim ataupun alamah, ya. Apakah kriterianya seperti itu karena jenjang pendidikan? Au hifdzi ba'dil kutub, atau kalau bukan jenjang pendidikan, apakah ditentukan dari seberapa banyak kitab yang sudah dia hafal? Seberapa banyak kitab yang sudah dia hatamkan? Apakah ditentukan dari situ? Ya. Au fil qiraah, ataupun terkait masalah qiraah. Maka fa'ajaba Dr. Abdullah, ya, Abdul Karim bin Abdullah Al-Khadir ini lantas menjawab, ketentuannya bukan seperti itu. Lantas ketentuannya seperti apa? Laisa fi hunaka haddun mahdudun, kata beliau. Enggak ada ketentuan secara spesifik yang mengatakan alim itu mesti kudu ngene, alamah itu kudu koyo ngene. Tidak ada ketentuan seperti itu. Ini perkataan beliau. Lakin akan tetapi idza istahara bil ilmi, ketika seseorang tersebut sudah masyhur, sudah terkenal sebagai seseorang yang berilmu, wa kana ladaihi bil fi'li ilmi bidalilihi, ya, serta di masyarakat ya sudah masyhur itu orang pinter tenanan, ya, orang pinter tenanan, sudah terbukti, sudah teruji, ya. Yuqalu lahu alim, maka ketika sudah memenuhi kriteria tersebut, memang betul-betul pintar dan di masyarakat juga sudah terbukti, sudah teruji, maka orang tersebut ya boleh dikatakan sebagai seorang alim, ya. Nah, adapun untuk al-alamah, ya, lebih luas lagi ataupun lebih mendalam lagi. Wa idza istafadha fil ummah bi ilmihi, ya, adapun al-alamah, ya, ketika dia mampu menyebarluaskan ilmunya di tengah-tengah masyarakat, mampu menyebarluaskan pengetahuannya, memberikan pendidikan kepada masyarakat secara umum, ya, wantasara naf'uhu, ya, dan masyarakat juga merasakan, ya, sudah menyebarkan, ngajari, membuat takliman, dan masyarakat juga dengan adanya takliman tersebut
dengan adanya kajian tersebut memang betul-betul bisa dirasakan perubahan ke arah yang positif. Ya. Maka qilalahu alama. Ketika kriteria tersebut sudah terpenuhi, maka dia masuk, ya, bisa digelari menjadi seorang alama. Ya, menjadi seorang yang alama, ataupun tadi basa gampangnya baik wong berilmu, di atas tingkatan orang yang berilmu, di atas tingkatan alim. Nah, ini Imam Nawawi Al-Bantani mendapatkan hadis ini, hadis yang kedua dari seseorang yang dia digelari sebagai al-alamah. Tentu alamah zaman dulu ya, ketika hidup di tengah-tengah masyarakat yang masyarakat tersebut adalah masyarakat berilmu dan bergaul dengan para ulama pun juga menjuluki beliau dengan al-alamah. Tentu alamanya bukan hanya sekedar wis penting iso nahwu sorof, apal sak juz rong juz ya, duwe takliman ngajarke terus langsung dikatakan al-alamah, enggak seperti itu. Tentu kriterianya lebih spesifik lagi ya. Ilmu yang dipahami dan diajarkan tentu itu lebih luas lagi ya. Nah, yang pertama beliau mendapatkan hadis ini dari al-alamah Sayyid namanya Ahmad Al-Marsofi dari Mesir. Nah, beliau tidak hanya mendapatkan dari satu jalur saja ya. Imam Nawawi Al-Bantani mendapatkan hadis ini bukan lewat satu jalur saja, tapi mendapatkan dari dua jalur. Jalur yang kedua yaitu dari Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat yang bermadzhab Syafi'i. Yang mana riwayat tersebut ya, an masyayikhihi musalsalan, didapatkan dari guru-guru mereka berdua ini secara musalsalan tuh sambung menyambung koyok rantai ya, sambung menyambung koyok rantai bil awaliyati ya, terus menerus sambung menyambung ke atas dari gurunya dapat dari gurunya terus ke atas terus sampai ila Abdullah bin Amr bin As, sampai kepada seorang sahabat Nabi namanya Amr bin As. Nah, sahabat Amr bin As ini mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Jadi status hadisnya bukan hadis yang munqati, yang terputus di jalur periwayatannya, ataupun bukan hadis yang statusnya itu mursal ya, terputus di sahabat, mursal sahabi, ataupun terputus di tabi'in, bukan seperti itu ya. Maka di keterangannya dikatakan hadis ini ya, merupakan sebuah hadis yang statusnya itu hasan sahih, jadi hadis sahih ya. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Ar-rahimun, orang-orang yang dia itu berwelas asih, bermurah hati, punya sifat kasih sayang ya. Maka orang-orang yang seperti ini yarhamuhumur rahman ya, mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu tabaraka wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pakai yarham ya. Yarham itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang menunjukkan sebuah perilaku, sebuah perbuatan yang sedang ataupun yang akan terjadi ya. Contoh ya, akala yakulu, yakul maka sedang makan ataupun akan makan. Maka kalau di sini pakai yarhamu, rohima yarhamu ya, maka secara umum diartikan Allah Subhanahu wa taala ya, ketika seseorang memberikan rahmatnya ya, maka Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah melakukan, maka Allah juga akan memberikannya saat itu. Bisa diartikan seperti itu, ataupun fi'il mudhari ini juga bisa bermakna istidamah, ataupun dalam artian terus-terusan.
Maka ketika seseorang itu senantiasa memberikan rahmatnya, ya, maka Allah juga akan senantiasa memberikan rahmatnya juga. Ya, kita melakukan, maka Allah juga akan ngasih. Ya, itu terus-terusan. Maka irhamu man fil ardi, kata Rasulullah SAW. Rahmatilah, berwelas asihlah kalian man fil ardi, kepada mereka yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama, maka mereka yang ada di langit akan senantiasa memberikan rahmatnya kepada kalian. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sampai di sini ya, setelahnya itu merupakan penjelasan dari Imam Nawawi Al-Bantani. Wal makna dari hadis ini ya, ataupun bosone sarah ya. Ar-rahimuna liman fil ardi, orang-orang yang dia itu bermurah hati, berwelas asih, saling memberikan kasih sayangnya liman fil ardi, kepada makhluk, kepada mereka yang ada di bumi. Mereka itu sapa, Mas? Pertanyaannya, mereka itu siapa? Nah, di sini Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan min adami, baik dari golongan manusia, wa hayawan, golongan hewan. Ya, jadi bukan hanya manusia saja, tapi juga hewan berlaku. Pun dalam keterangan-keterangan yang lain, hatta sampai makhluk yang tidak kasat mata ataupun sekelas jin, kita juga diminta untuk memberikan kasih sayang. Di antara caranya gimana bentuk kasih sayang kita terhadap jin? Contoh ketika kita habis masak ataupun habis masakan, habis liwetan, masaknya di alam terbuka, outdoor, ya, entah ketika camping di Menjuluk ataupun camping di pantai mana ataupun di suatu tempat, ya, ketika sudah selesai masak, ingin buang air panas, ingin buang minyak panas, sesuatu yang panas bekas masakan itu jangan asal buang, jangan buang di lubang-lubang, jangan buang di tempat-tempat yang sekiranya di situ terdapat larangan-larangan untuk membuangnya. Dan ketika membuang harus ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai sebuah sinyal, ya, kalaupun di situ ada jin yang menempati tempat tersebut, ya, sedang mungkin entah tidur ataupun entah lagi gojekan sama temannya di daerah tersebut, ketika kita nyiram, kita ngomong Bismillah, istilah kita pamit, awas aku apeng gua balik panas. Ya. Karena banyak kejadian guru-guru orang ngomong Bismillah asal buah, ya, pulang-pulang dari acara ataupun seketika itu juga kesurupan. Nggak hanya dia, tapi satu daerah tersebut, semua peserta tadi kesurupan, banyak yang kesurupan. Dan nggak hanya cukup sampai di situ, keluarganya pun juga diserang. Itu juga ada kisah-kisah seperti itu. Makanya berhati-hati. Nah, di sini kita diminta untuk memberikan rahmat kepada manusia, hewan, ya, dan juga penduduk-penduduk yang menghuni bumi. Nah, lam yu'mar biqatli bil ihsani ilaihim yusinur rahmanu ilaihim. Irhamu man tastati'una antarhamuhu, maka berwelas asihlah kalian man tastati'un, kepada mereka, kepada siapa saja yang kalian tastati'un bisa untuk memberikan, bisa untuk berwelas asih kepadanya. Min asnafi makhluqatihi, dari golongan dari jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala ataupun dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walau ghairu akil, meskipun makhluk tersebut enggak punya akal ataupun akalnya ora jangkep. Betul manusia, tapi akalnya ora jangkep. Ya. 50% waras, 50% kurang, setengah-setengah ataupun 50-50. Kadang normal, kadang ora, ataupun gak tahu normal, ya. Maka orang-orang yang seperti ini, ya, gak serta-merta ketika akalnya hilang terus perintah untuk berkasih sayang kepada mereka juga hilang, gak seperti itu, ya. Gak seperti itu. Maka justru malah kita, ya, kepada orang-orang yang akalnya itu gak waras, ya,
Ketika akalnya nggak waras, akalnya itu nggak sempurna, malah justru harus berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Kalau orang normal, ya, orang normal pada umumnya, ya, ketika kita wa'iyadzubillah ada seseorang ya, si A menyakiti si B, sama-sama normal, ya. Nyakitin biasa, gojek biasa, cuman rontok nyelekit, ya. Maka si B ini ketika dia normal, ketika dia waras, ya, dia akan bisa memahami, oh ini guyon, ya. Gak usah terlalu ditanggap, gak usah terlalu direspon biasa saja lah kayak ngomong guyon. Adapun ketika terlalu menyakitkan, ada hal-hal sensitif yang dilanggar, maka harus dodo, sabar, moga-moga perbuatan dolim ataupun keburukan yang dia lakukan barusan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong normal itu iso ndongakne kaya ngono. Tapi kalau orangnya nggak normal, entah orang gila, orang idiot, diganggu lah kok statusnya orang yang terdolimi. Ya, secara umum nggak peduli dia waras ataupun tidak, orang terdolimi itu doanya kepada Allah Subhanahu wa taala tak tertolak, nggak ada hijabnya. Laisa bainahu wa bainallahi hijab, nggak ada hijabnya. Jadi langsung tembus, ya, langsung tembus langit. Maka ketika nyakiti orang gila, nyakiti wong idiot, sebenarnya digodani dan lain sebagainya, kok nyeplos omongan sing elek, lah kok diamini malaikat. Setelah didolimi tadi, diamin nyeplos omongan sing elek, diamini malaikat, kan malah repot kabeh. Malah repot kabeh. Jadi bukan suatu yang lucu nggoda orang gila ataupun nggoda wong idiot. Ya, seperti itu. Karena omongannya juga tidak bisa dikontrol. Bisa faqo alaihim wa du'aikum lahum, ya. Kita diperintahkan, diminta untuk bermurah hati, berwelas asih, kalaupun tidak bisa dengan tindakan nyata, ya, ataupun dengan harta, ya, ataupun dengan hal-hal lain yang sifatnya fisik, maka kita bisa bermurah hati, berwelas asih kepada makhluk-makhluk Allah tersebut, ya, dengan cara apa? Dengan cara doa. Memberikan doa-doa terbaik kita lahum kepada mereka birrahmah, agar sekiranya mereka itu mendapatkan rahmat Allah wal maghfirah, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu melakukan hal seperti ini, minimal donga. Nah, orang bisa nyumbang, orang bisa urun tenaga, belum bisa menjadi relawan, ya minimal doa. Minimal doa. Maka ketika mampu seperti ini, yarhamukumul malaikah, ini balasannya, ya. Maka kita akan mendapatkan rahmatnya para malaikat. Wa man rahmatuhu amatun li ahli sama, ya, alladzina hum aktsaru min ahli al-ard. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rahmatnya, ya, tentu para makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, para hamba-hamba Allah yang ada di langit, yaitu dari golongan malaikat, mereka akan memberikan rahmatnya juga kepada kita. Dan perlu kita ketahui, ahlus sama itu aksar min ahlil ard. Jumlah penduduk langit itu lebih banyak, jauh-jauh lebih banyak, berkali-kali lipat daripada jumlah penduduk yang ada di muka bumi. Maka termasuk dari amalan paling enak, punya sifat kasih sayang, punya sifat welas asih. Karena sekali melakukan, sekali mengerjakan, sing ndongani semua penduduk langit. Orang karuan kalau kita melakukan sebuah kebaikan di bumi ini, kita nggak bisa jamin penduduk bumi semuanya akan doakan kita, nggak mungkin. Kadang ada orang berbuat baik saja itu masih dihasuti, ya, masih mendapat omongan jelek, masih mendapat cibiran. Wah, ini boleh jeneng, wah ini boleh rayu, bahasanya seperti itu. Ada yang seperti itu. Masuk-sokan pas rame wae, apa jenenge belum sedekah. Padahal enggak seperti itu. Iku wong wis karuane berbuat kebaikan, itu masih mendapat cibiran kalau sama penduduk bumi. Tapi kalau sama penduduk langit enggak seperti itu. Ketika kita memang betul-betul mukhlis, kita betul-betul ikhlas lillahi ta'ala,
entah di waktu ramai ataupun waktu sepi kita mengamalkan kebaikan, kita memberikan rahmat kita kepada penduduk bumi, maka seketika itu juga Allah bersama dengan para malaikatnya memberikan rahmatnya kepada kita tanpa terkecuali semua penduduk langit. Maka wayana oga terkenal yang bumi, rapatek terkenal yang bumi tapi terkenal yang langit. Orang jadi artis yang bumi tapi jadi artis yang langit. Seperti itu. Wala yajuzu li syakhsin, ini kata Imam Nawawi Al-Bantani, wala yajuzu li syakhsin, tidak diperbolehkan bagi seseorang ayyad'u li jami'il muslimina bi ghafri jami'i dunubihim, untuk mendoakan seluruh kaum muslimin agar seluruh dosanya diampuni. Au yad'u li fakirin binahwi mi'ati dinarin, ataupun mendoakan kepada seseorang yang notabene-nya adalah orang fakir. Jadi ada fakir, ada miskin. Fakir itu tingkatan yang lebih rendah daripada miskin, lebih melongso, luweh melarat ketimbangane wong miskin. Kalau orang miskin dikatakan orang yang katakan kalau di daerah Sedayu biaya hidup dalam satu hari untuk satu orang itu standarnya 50.000 katakan. Standar hidup untuk masyarakat Sedayu dalam satu hari buat saja 50.000. Maka orang dikatakan miskin ketika dia dalam sehari hanya mampu mengumpulkan 40.000 ataupun 45.000 ataupun 26.000. Ya, tidak sampai 25.000, tidak sampai 50.000. Ya, di atas 50%, kurang dari 100%. Maka itu dikatakan masuk kategori miskin. Adapun fakir adalah orang-orang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di bawah 50%. Berarti nek Sedayu 50.000 saben dina, maka orang fakir itu sing mergawe kok esuk sampai sore nggur iso ngumpulke dhuwit ora sampai 20.000. Maka itu fakir. Kerja ya ana ya ngene, metu esuk teko bengi, ya metu esuk mlebu bengi nggo entuk 20.000, nggo entuk 15.000, nggo entuk sego sak bungkus aqua sak gelas. Ya, maka itu masuk kategori orang fakir. Nah, di sini Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan nggak boleh mendoakan orang fakir, ya, agar sekiranya mereka itu mendapatkan mi'ati dinar, mendapatkan uang 100 dinar. Ya, satu dinarnya itu 4,25 gram, ya, hitungan gampangnya 4,25 gram. Nah, sak grame segawe ben gampang hitunge 1 juta. Ya, maka 4,25 gram ataupun 1 dinar itu adalah 4.250.000. Kalau 100 dinar berarti berapa? 4 M. Dapat uang 4 M. Jadi nggak boleh doakan orang fakir tak tungano moga-moga sesuk kowe entuk duit 4 M. Ya, padahal dia cuma tutulan pentol. Padahal dia cuma kerjane golek rosok ataupun kerjaan-kerjaan yang sekiranya gak mungkin kerja sedina untuk 4 M. Ya, gak mungkin kerja sedina sampai untuk 4 M. Maka tidak diperbolehkan berdoa seperti itu. Walaisa lahu jihadun yatasahadu min hadalik. Ya, sedangkan secara logika, kalau di logika itu wis enggak masuk, ya. Enggak ada wasilah-wasilah ataupun enggak ada sebuah cara yang masuk akal agar sekiranya dia itu bisa mendapatkan harta sedemikian banyaknya. Kenapa kok tidak diperbolehkan seperti itu? Ya, nanti dikhawatirkan ada muncul perkataan-perkataan yang jelek, muncul penghinaan-penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Satu nano besok untuk duit 4 M. Ora mungkin. Lu mungkin wae Gusti Allah Maha bisa.
Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Ya. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja. Ya memang kalau Allah berkehendak bisa-bisa saja. Cuman kalau di logika wasilah ke sana itu enggak ada. Maka nanti dikhawatirkan lah kok nek sesuke ora entuk duit petang M. Nanti malah Allah akan dihina. Jadi Gusti Allah Maha bisa. Lah kok ora dikek duit petang M. Berarti piye ngono iki? Jadi idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Seperti itu. Nanti khawatirnya muncul penghinaan-penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan merupakan sebuah adab yang bagus pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah itu yang Maha Pengatur, bukan kita yang ngatur. Ya. Jadi Allah itu yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Maka Allah mau mengabulkan atau tidak itu urusan Allah. Cuman jangan berdoa seperti itu, dikhawatirkan nanti muncul perkataan-perkataan yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini semuanya untuk menjaga agar kita itu menjadi hamba yang tidak melewati batas. Jemaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada sebuah kisah ya. Ra'a al-Ghazali fi naumi. Ya. Kisah ini datang dari Imam Al-Ghazali ya. Mana beliau menceritakan ya, Ra'a al-Ghazali fi naumi, menceritakan mimpi yang pernah beliau alami. Nah, biasanya mimpi ini wong soleh, ya, mimpi ini wong apik, mimpi ini seorang alim itu ru'yatun sholihah. Mimpi yang betul-betul memang hakikatnya itu ada, hakikatnya itu benar-benar bisa terjadi. Suatu ketika Imam Al-Ghazali pernah bermimpi ya, yang di dalam mimpinya ya, faqila lahu ya, ma fa'alallahu bika, ada suara tanpa wujud yang ngomong sama Imam Al-Ghazali, ma fa'alallahu bika, wahai Ghazali, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perbuat kepadamu. Faqala, maka menanggapi suara tersebut Imam Al-Ghazali berkata, auqafani baina yadayhi, aku dihentikan ataupun dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya baina yadayhi itu baina yadaihillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kaya di sidang. Wa qala li, lantas Allah Subhanahu wa taala berkata kepadaku, bima qadimta alai, ataupun ayyu amalin qadimta alai, bima qadimta alai, wahai Ghazali, kamu datang kepadaku itu bawa apa? Kamu datang kepadaku itu bawa apa? Maka ketika ditanya seperti itu, Imam Al-Ghazali ya, lantas fasirtu adkuru a'mali. Lantas ketika itu disebutkan semua amalan-amalan yang pernah beliau perbuat. Ya Allah, aku pernah ngapal Quran sampai hafal 30 juz. Aku pernah menghafal hadis-hadismu, karena hadis-hadis dari nabimu, karena di situ aku melihat keutamaan yang bisa menghafalkan hadis sekian nanti bakal dapat jaminan masuk jannah. Terus aku juga mengajarkan ilmu-ilmu ilmu-ilmu syariat yang dengannya ya ilmu-ilmu agama yang darinya para umat mendapatkan pencerahan ya. Terus masalah masalah ibadah-ibadah fardhi ya. Sholat 5 waktu ora tau bolong, ora tau masbuk, tak jaga dari mulai dari mulai aku itu balik ya, sholat sunahnya qobliyah ba'diyah ya. Setiap hari itu 12 rakaat nggak pernah tertinggal ya. Terus qiyamul lailnya juga seperti itu, sholat duhanya, puasanya, qiraatul Qur'annya dan lain sebagainya, semuanya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Maka ketika sudah disebutkan semuanya, faqala, Allah Subhanahu wa taala berkata, lam aqbal, wahai Ghazali, amalan-amalan yang amalan-amalan yang engkau sebutkan tadi ya, lam aqbal, belum aku terima ataupun belum sampai kepadaku.
ataupun belum aku terima. Wa innama qabiltu minka, akan tetapi ada sebuah amalan yang aku terima darimu. Amalanmu yang aku terima, ada satu amalan yang aku terima, yaitu data yaumin. Di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, ketika suatu hari nazalat dubabatun, turun ataupun hinggap seekor lalat. Hinggap di mana? Alamida di qalamika, di ujung penamu, di ujung tinta dari penamu. Ngapain lalat tersebut hinggap di ujung penanya ataupun di tinta penanya Imam Al-Ghazali, ya, di ujung pena yang ketika mau dipakai untuk nulis tersebut, ngapain hinggap di situ? Litasroba minhu, ya, lalat tersebut hinggap di tinta tadi untuk minum. Wa anta taktub, padahal saat itu engkau sedang ada agenda ataupun kegiatan nulis, sedang merampungkan sebuah tulisan ataupun menulis sesuatu yang sekiranya itu adalah sebuah yang penting, sesuatu yang penting. Akan tetapi ketika engkau melihat ada lalat yang hinggap, fatarok tal kitabah, lalere rambut busa, ketika engkau nulis tadi langsung engkau berhenti sejenak. Hatta, sampai kapan? Hatta akhadat hadduha rahmatan biha, sampai lalat tadi puas minum, terbang kembali. Yang mana engkau lakukan hal tersebut, berhentinya kamu dari nulis lalere orang mbok busa, itu mergo rahmatan biha, ya, bentuk rahmatmu kepada si lalat ini. Tsumma qala ta'ala, lantas karena hal tersebut Allah Subhanahu wa taala berkata, imdu bi'abdi ilal jannah, bawalah pergi, wahai para malaikat-malaikatku, bawalah pergi bi'abdi, hambaku ini yaitu Al-Ghazali, ilal jannah, masuk ke dalam jannahku, karena memberikan rahmatnya kepada seekor lalat, balasannya masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang Imam Al-Ghazali tuturkan, ya, yang beliau alami ketika beliau saat itu sedang dalam menceritakan sebuah mimpi yang pernah beliau alami. Nah, di sini wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita bacakan, ya, ada kata-kata yarhamukum, ya. Yarhamukum di sini riwayatani, ada dua riwayat untuk tata cara membacanya. Ada yang dijazmkan, ada yang dirofa, ada yang disukun, ada yang didomma. Kalau disukun berarti yarhamkum. Kalau dibaca yarhamkum, ya, maka nanti statusnya jawabul amr, ataupun kalau diartikan irhamu man fil ardi, rahmatilah mereka yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka pasti yang ada di langit itu akan merahmatimu juga. Itu kalau dibaca yarhamkum, kalau disukun. Tapi kalau di dhammah, maka itu bentuknya menjadi sebuah doa. Artinya bagaimana? Kalau diartikan seperti apa? Irhamu man fil ardi, rahmatilah mereka yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, maka semoga yang ada di langit itu akan memberikan rahmatnya, akan senantiasa memberikan rahmatnya kepada kalian. Nah, di sini kata Imam Nawawi Al-Bantani, ya, yang lebih utama itu adalah ketika dibaca didomahkan, ya, ketika dibaca domah. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup di sini wa min asbabi husnil khotimah, di antara penyebab seseorang itu dapat husnul khotimah, ya, dapat
akhir yang baik ya. Itu ketika dia al-muwadhabatu, mampu melazimi, mampu menelateni apa yang ditelateni, ala hadad doa ini, kata Imam Nawawi Al-Bantani. Seperti apa doanya? Wa huwa Allahumma akrim hadhil ummata Muhammadiyata bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Doanya seperti itu. Yang kalau diartikan Allahumma, wahai Allah, akrim, muliakanlah. Siapa yang dimuliakan? Hadhil ummah, umat ini, umat sapa? Al Muhammadiyata, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimuliakan dengan apa? Jaluk dimuliake koyok piye? Bijamili awaidika, dengan pemberian-pemberianmu yang indah, dengan karunia-karuniamu yang baik, yang spektakuler, yang menakjubkan. Jaluk diwenehke kapan? Minta dikasihkan kapan? Fid darain ya, dikasihkan di dua tempat. Yang pertama dikei ning donya, yang loro dikei ning akhirat. Dalam artian jaluk kabeh ya, ning donya nang akhirat dikei. Seperti itu. Ikraman sebagai bentuk pemuliaan ya, liman ja'altaha, kepada mereka-mereka yang telah engkau jadikan ya, min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Afab atas pemaparan pada materi hari ini. Kita break dulu untuk adzan.
menginjak acara selanjutnya, yakni tanya jawab. Bagi Bapak Ibu hadirin semuanya yang ingin bertanya berkenaan dengan materi pada malam hari ini, kami persilakan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri kajian pada malam hari ini. Demikianlah kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.